Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan alat peraga mitigasi bencana angin topan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ayu Pramesti. Perkenalkan, nama saya Mas Rifah. Perkenalkan, nama saya Farha Egita Kamila Tunuha. Perkenalkan, nama saya Dina Sri Mulyati. Perkenalkan, nama saya Rida Jada Rahma. Perkenalkan, nama saya Alifia Nur Audrey Fitri. Selamat menyaksikan. Oke adik-adik, yang pertama kita akan membuat alat peraga mitigasi bencana angin topan. Dalam membuat alat peraga angin topan, bahan-bahan yang diperlukan yaitu botol yang sudah berisi air, lalu kertas yang berfungsi sebagai tumbuh-tumbuhan, dan rumah-rumahan kecil. Kita mulai ke percobaan pertama ya adik-adik. Setelah itu kita kocok air yang ada di dalam botol tersebut. Apakah ada angin topan di dalamnya? Wah, ternyata muncul angin topannya adik-adik. Keren banget kan? Selanjutnya, kita mulai ke percobaan yang kedua ya adik-adik, dengan menggunakan media rumah-rumahan dan tumbuhan. Pertama-tama, kita masukkan rumah-rumahan satu persatu, lalu masukkan tumbuhan. Kemudian kita kocok air tersebut. Apakah ada angin topan di dalam botol? Wah, ternyata muncul angin topannya adik-adik. Keren banget kan? Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bencana angin topan. Penjelasan angin topan ini terdiri dari 8 poin. Adik-adik, tahu nggak sih angin topan itu apa? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan Khatulistiwa. Nah, adik-adik, sebelum terjadinya angin topan, maka kita harus mengantisipasinya dengan cara yang pertama, membuat peta rawan angin topan. Yang kedua, sosialisasikan angin topan kepada masyarakat, baik tanda-tanda maupun cara berlindung. Yang ketiga, memangkas ranting pohon yang besar dan menebang pohon yang sudah rapuh. Yang keempat, selalu ikuti informasi perakiraan cuaca. Yang kelima, jika tidak berkepentingan, hindari berpergian apabila langit awan tampak gelap dan menggantung. Yang keenam, siapkan lokasi aman untuk mengungsi. Tanda-tanda terjadinya angin ribut terlihat gumpalan awan gelap, besar, dan tinggi. Petir dan guru terlihat dari kejauhan. Terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Kalian tahu gak sih apa yang harus kita lakukan saat terjadi angin topan? Nah, jadi yang pertama, berlindung pada tempat yang kokoh dan aman. Yang kedua, segera menjauh dari lokasi kejadian. Karena biasanya angin topan terjadi begitu cepat. Yang ketiga, jika sedang berada di dalam rumah semi permanen ataupun rumah kayu, segeralah keluar rumah untuk mencari perlindungan ke tempat lain. Karena bisa jadi rumah tersebut akan roboh tertimpa oleh angin. Yang keempat, hindari berteduh di bawah pohon, baliho, papan reklame, dan jalur listrik karena itu sangat berbahaya. Dan yang kelima, bersabarlah untuk berlindung di tempat aman, karena biasanya angin puting beliung terjadi 5-10 menit. Jadi, adik-adik, setelah terjadinya bencana angin topan, kita harus melakukan yang pertama, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pertolongan para korban.
Kedua, mendirikan posko dan evakuasi untuk korban yang selamat. Ketiga, mendirikan tempat penampungan korban bencana secara darurat. Keempat, melakukan koordinasi bahan bantuan. Dan kelima, melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan dan perkiraan kerugian material. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa penyebab dari angin topan. Yang pertama, suhu udara yang sangat panas. Terjadi perpindahan tekanan udara dari tempat yang mempunyai suhu rendah menuju tempat yang mempunyai suhu yang lebih tinggi. Peristiwa ini akan membentuk sebuah pusaran angin yang kita kenal sebagai angin topan. Yang kedua, pusaran angin yang terjadi berjam-jam. Biasanya angin ini datang dengan mendadak. Sebelum terjadinya angin topan atau terbentuknya angin topan, ini biasanya terjadi proses pembentukan pusaran angin yang berlangsung selama beberapa jam. Yang ketiga, penguapan air laut yang berjumlah besar. Permukaan laut memiliki suhu yang lebih tinggi daripada suhu yang di bawah laut. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya penguapan dan juga terjadi proses pembekuan, sehingga akan menyebabkan pusaran yang mempunyai kecepatan tinggi. Nah, adik-adik, angin topan juga dapat berdampak pada lingkungan sekitar kita loh. Beberapa dampaknya yaitu yang pertama, efek buruk pada ekosistem. Tumbuhan dan hewan dapat musnah akibat angin topan yang hebat. Makhluk hidup yang tumbuh di sekitar badai kerap ikut hanyut. Selain itu, erosi dan pengendapan sedimen ikut berdampak pada terumbu karang dan lapisan tiram. Hal tersebut bisa mengakibatkan kematian ikan dan kerusakan habitat di perairan tersebut. Dampak yang kedua yaitu dampak pada pertanian. Angin topan yang besar dapat mempengaruhi pertanian. Misalnya nih, ada angin kencang. Nah, itu bisa merusak tanaman juga loh. Fenomena ini juga dapat menyebabkan hilangnya panen sebagai akibat dari datangnya angin topan. Dampak yang ketiga yaitu efek pada manusia. Angin topan dapat menyebabkan banyaknya kerusakan. Jumlah kerusakan yang ditimbulkan tergantung ukuran angin topan, intensitas, dan pendekatan sudutnya. Bangunan yang runtuh akibat angin topan bisa menyebabkan cedera dan kematian. Nah, dampak yang keempat yaitu dampak pada bidang pembangunan. Angin topan juga dapat mengganggu terjadinya proses pembangunan yang tengah dilakukan. Salah satu alasan yang bisa menjelaskan hal ini adalah karena bangunan bisa terangkat hingga ke dasarnya, atau bahkan bergeser hingga akhirnya menjadi roboh. Hal ini terjadi karena kekuatan dari angin topan yang dahsyat. Nah, adik-adik, adapun cara penanggulangan angin topan. Yang pertama, membuat bangunan dengan fondasi yang dalam dan kuat. Yang kedua, tidak membangun bangunan di tempat yang rawan angin topan. Yang ketiga, memasang alat pendeteksi terjadinya angin topan. Sekian penjelasan mitigasi bencana angin topan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.